Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya berikut ini adalah sebuah catatan refleksi atau catatan permenungan saya sehubungan dengan Hari Anak Manusia yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 37. Merenungkan Hari Anak Manusia bagi saya bukanlah sebuah permenungan tentang hari kiamat. Merenungkan Hari Anak Manusia merupakan renungan tentang tanggapan kita terhadap saat-saat bila mana Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kapan saatnya Tuhan menghampiri kita? Kapanpun, dalam bentuk peristiwa apapun, bisa terjadi entah saat kita sedang santai, entah saat kita sedang sibuk bekerja. Bisa terjadi saat kita sedang dalam emosi positif, dan bisa terjadi juga ketika kita sedang berada dalam emosi negatif. Bisa terjadi saat kita sedang dalam sukacita, dan bisa terjadi juga ketika kita sedang berada dalam suasana duka cita. Lalu, apa yang perlu kita lakukan agar tanggapan kita terhadap saat-saat itu tepat dan tidak mengecewakan Allah? Nah, secara pribadi, saya mencatat beberapa hal berikut ini yang ingin saya bagikan kepada kita semua yang pasti bisa kita sama-sama perjuangkan. Yang pertama, saat sedang marah, mari kita menyediakan juga ruang di dalam hati kita untuk senyum dan pengampunan. Ada perkataan dalam Injil, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, janganlah kemarahan dan emosi negatif dalam diri kita dikuasai oleh kegelapan yang lantas membuat kita sampai mengalami gelap mata dan gelap hati. Saat sedang kecewa, sediakanlah juga ruang di dalam hati untuk melihat bahwa selalu ada harapan, dan beranilah untuk move on. Saat sedang mengalami hari-hari berat, sakit, dan keadaan yang buruk, dirundung kedukaan, bencana, sediakanlah juga ruang di dalam hati untuk menjadikan saat-saat seperti itu sebagai momen untuk berbincang-bincang dengan Allah. Pulihkan iman bahwa tidak ada saat di mana Allah tidak sedang bekerja. Saat sedang galau dan saat sedang tergoda, sediakanlah juga ruang di dalam hati untuk mengingat kembali komitmen dan janji kesetiaan. Saat sedang bersantai atau saat sedang istirahat, sediakanlah juga ruang di dalam hati untuk siap sedia diganggu tanpa harus emosi dan marah. Saat sedang demikian fokus dan konsentrasi dengan pekerjaan, sediakanlah juga ruang di dalam hati untuk melatih kepekaan dengan menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Saat sedang berada dalam puncak keyakinan terhadap sesuatu yang benar, sediakanlah juga ruang di dalam hati untuk sebuah kritikan, sebuah masukan. Pun ketika pendapat kita akhirnya ditolak, bersedialah juga untuk kecewa. Saat sedang mampu untuk memberi perhatian, menjenguk orang sakit, dan memberi penghiburan, lakukanlah. Jangan menunggu berempati di saat seseorang telah mati. Saudara-saudari, saat para murid bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus berujar dengan bahasa satir, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Jangan menunggu seseorang mati dulu, baru kita berkerumun untuk berempati. Sedangkan di saat seseorang itu sakit dan menderita, untuk melirik pun kita terasa sedemikian enggan. Jangan menunggu sesuatu yang buruk terjadi, baru kita mengumpat dan memaki. Tetapi harus kita akui memang, inilah kecenderungan kebanyakan kita, yaitu nanti kalau sudah terjadi baru heboh, meraung-raung dan saling mempersalahkan. Sulit bagi kita untuk membangun sebuah sikap kesiapsediaan dan antisipasi. Saudara-saudari, semoga kita semua memiliki kesadaran 1x24 jam untuk selalu memberi ruang di dalam hati bagi Allah untuk bekerja melalui dan bersama diri kita, dimanapun dan kapanpun itu. Jangan tinggal dalam egoisme. Kita tidak diciptakan untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan dari dan bagi Allah. Karena itu, kita harus siap sedia untuk selalu dipakai oleh Allah. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.